Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Mezara Titia dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan perubahan bahasa Indonesia di era digital. Untuk latar belakangnya, bahasa Indonesia mengalami transformasi cepat di era digital. Media sosial menjadi laboratorium linguistik yang melahirkan kosakata, singkatan, dan gaya baru. Pengaruh bahasa asing, Inggris, Korea, Jepang, Arab masuk secara masif. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa semakin penting di tengah keragaman budaya. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana media sosial mengubah kosakata, gaya komunikasi, dan ragam penulisan bahasa Indonesia. Sejauh mana pengaruh bahasa asing terhadap struktur dan kosakata bahasa Indonesia modern, serta apa nampaknya? Bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dalam konteks keberagaman budaya? Apa saja tantangan implementasi bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan di era globalisasi? Bagaimana fenomena gaya bahasa remaja di media sosial dapat ditinjau sebagai sebuah gejala sosiologi? Perkembangan bahasa Indonesia di era digital dan media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp menciptakan ekosistem komunikasi yang cepat, informal, dan padat. Konteks ini memaksa bahasa untuk beradaptasi dengan lahirnya bentuk-bentuk baru dalam kosakata dan gaya komunikasi. Perubahan kosakata dan gaya komunikasi. Singkatan akronim OT menjadi on the way, PT itu adalah pagi ini, GOS itu adalah get well soon. Plesetan dan bahasa baku. Baper bawa perasaan, gabut gaji buta, halu halusinasi. Penyerapan langsung, upload viral feed, gaya komunikasi bergeser dari formal ke personal dan ekspresif, mengaburkan batas antara bahasa lisan dan tulisan. Gaya komunikasi bergeser dari formal ke personal dan ekspresif, mengaburkan batas antara lisan dan tulisan. Pengaruh emoji dan bahasa gaul daring. Emoji dan stiker bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan menanda emosi dan penyingkat pesan yang kompleks. Kombinasi antara teks dan emoji menciptakan lapisan makna baru. Bahasa gaul daring yang awalnya digunakan komunitas tertentu seperti bahasa aprocam dengan cepat menyebar ke khalayak luas melalui meme dan konten viral, memperkaya sekaligus mempersulit pemahaman bagi yang tidak mengikuti perkembangannya. Pengaruh bahasa asing terhadap struktur dan kosakata bahasa Indonesia modern. Penyerapan kata asing, loan words, adalah fenomena ilmiah dalam perkembangan bahasa. Bahasa Inggris memberi kontribusi terbesar terutama di bidang teknologi seperti software, startup, bisnis, meeting, deadline, dan lifestyle. Trendy statistikal. Bahasa Korea dan Jepang melalui gelombang Hallyu dan budaya pop seperti Oppa, Yuni, Daebak, Otaku, Kawaii. Dampaknya terhadap kemurnian bahasa adalah hal yang diperdebatkan. Namun pandangan modern melihat ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai proses pengayaan selama masih mengikuti kaidah penyerapan yang tepat, seperti membentukkan kata pengunggah dari upload, mengunduh dari download. Ancaman yang sesungguhnya adalah penuturan lebih memilih menggunakan bahasa asing secara utuh tanpa upaya adaptasi ke dalam kerangka bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam konteks bahasa yang sama jemput dengan 700 lebih bahasa daerah, fungsi pemersatu bahasa Indonesia tidak digantikan. Bahasa Indonesia berperan sebagai lingua franca, alat komunikasi antar suku dan antar daerah, simbol identitas nasional, bahasa yang mempersatu perbedaan dalam satu identitas kebangsaan Indonesia. Bahasa negara digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan nasional, dan perundang-undangan. Di tengah kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing, bahasa Indonesia tetap menjadi common ground yang menjamin kelangsungan komunikasi dan integrasi nasional. Dampaknya, dampak positif di dalam bahasa lebih hidup dan kreatif dan kontekstual. Efisiensi komunikasi singkatnya dan emoji mempercepat penyampaian pesan. 3. Pengayaan kosakata, masukkan istilah baru dari bahasa asing dan lokal. Ekspresif identitas, bahasa menjadi alat ekspresif diri dan identitas kelompok. Untuk negatifnya, ancaman bahasa formal, kemampuan bahasa baku menjadi menurun, kesenjangan generasi, dan deformasi struktur. Ambigu makna, terlalu banyak singkatan kode dan dapat menimbulkan salah paham.
Kesimpulannya kita dapat, bahasa Indonesia mengalami evolusi dinamis di era digital dengan lahirnya kata-kata, singkatan, dan gaya komunikasi yang baru. Dipengaruhi media sosial dan emoji. Pengaruh bahasa asing memperkaya kosakata, namun perlu diwaspadai agar tidak mengikis kemampuan bahasa formal dan ilmiah. Peran bahasa sebagai pemersatu bangsa tetap kuat sebagai jembatan komunikasi dalam keberagaman budaya. Sementara itu, dunia pendidikan menghadapi tantangan untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai fondasi kokoh di tengah era globalisasi. Gaya bahasa remaja di media sosial merupakan fenomena sosiologi yang mencerminkan identitas kelompok dan ekuitas yang perlu dipahami secara kontekstual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.